Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi sebelumnya izinkan kami dari kelompok 4 menyampaikan materi tentang nutrisi mineral dengan dosen pengampu Ibu Sadiatul Faudiah, SPD MPD, yang dimana materi yang akan dijelaskan oleh Fadila Afani. Kepada Fadila Afani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu tentang komposisi kimia tumbuhan. Komposisi kimia tumbuhan merujuk pada kandungan unsur-unsur kimia yang terdapat dalam jaringan dan sel tumbuhan. Sel unsur kimia memiliki peran penting dalam metabolisme dan fungsi fisiologis tumbuhan. Berikut adalah unsur-unsur kimia utama yang ditemukan dalam tumbuhan. Yang pertama yaitu air atau H2O. Air merupakan komponen terbesar dalam tumbuhan dan diperlukan untuk proses fotosintesis serta transportasi nutrisi dan zat-zat lainnya dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu karbon atau C. Karbon merupakan unsur dasar dari semua senyawa organik yang ada dalam tumbuhan, termasuk karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Selanjutnya yaitu oksigen atau O. Oksigen digunakan dalam proses respirasi seluler untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selanjutnya, nitrogen atau N. Nitrogen diperlukan untuk pembentukan protein, klorofil, dan asam nukleat. Ini adalah salah satu unsur utama yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selanjutnya, fosfor atau P. Fosfor adalah komponen utama dari DNA, RNA, ATP, dan membran sel. Tumbuhan mengambil fosfor dari tanah dalam bentuk ion fosfor. Yang selanjutnya, kalium atau K. Kalium berperan dalam menjaga keseimbangan air dalam sel, pembukaan dan penutupan stomata, serta aktivasi enzim. Lanjut, kalsium atau Ca. Kalsium diperlukan untuk pembentukan dinding sel, serta berperan dalam pembelahan sel dan aktivasi enzim. Yang terakhir yaitu magnesium atau Mg. Magnesium merupakan komponen utama dalam klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Fadila Afani. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Karisa. Kepada Karisa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai unsur makro dan mikronutrisi. Yang pertama yaitu unsur makro. Unsur makro ini adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar. Di antaranya, yang pertama itu ada nitrogen, di mana unsur nitrogen ini dengan lambang unsur N sangat berperan dalam pembentukan sel, tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintesis klorofil, protein, dan juga asam amino. Lalu yang kedua ada fosfor atau fosfor yang dengan lambang P merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP ini penting untuk proses transfer energi, sedangkan RNA dan DNA menentukan sifat genetik dari tanaman. Unsur P ini juga berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Lalu yang ketiga ada kalium dengan lambang K. Unsur kalium ini berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, transkolasi, transportasi karbohidrat, membuka menutupnya stomata, ataupun mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Selanjutnya ada magnesium dengan lambang Mg, adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Unsur ini sangat dominan keberadaannya di daun, terutama untuk ketersediaan klorofil. Yang kelima ada kalsium atau lambangnya Ca.
Unsur ini yang berperan adalah pertumbuhan sel, yang komponen yang menguatkan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Perannya sangat penting pada titik tumbuh akar, bahkan bila terjadi diferensiasi CA, pembentukan dan pertumbuhan akar ini akan terganggu, dan berakibat penyerapan hara akan terhambat. Dan terakhir ada belerang atau sulfur dengan lambang S. Pada umumnya belerang ini dibutuhkan tanaman dalam pembentukan asam amino sistein, dan metionin. Belerang ini merupakan bagian dari hasil metabolisme senyawa-senyawa kompleks. Belerang juga berfungsi sebagai aktivator, kofaktor, ataupun regulator enzim dan berperan dalam proses fisiologi tanaman. Selanjutnya yaitu unsur mikro. Unsur mikro ini adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit. Di antaranya itu, yang pertama ada boron dengan lambang B, memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi, serta pembagian tugas sel. Hal ini terkait dengan perannya dalam sintesis RNA, bahan dasar pembentukan sel. Yang kedua ada tembaga dengan lambang CU. Fungsi penting tembaga ini adalah aktivator dan membawa beberapa enzim. Dia juga berperan membantu kelancaran proses fotosintesis, membentuk klorofil, dan berperan dalam fungsi reproduksi. Yang ketiga ada seng atau zinc dengan lambang ZN, hampir mirip dengan Mn dan Mg, sangat berperan dalam aktivator enzim, pembentukan klorofil, dan membantu proses fotosintesis. Yang keempat ada Besi atau Fero dengan lambang Fe. Besi ini berperan dalam proses pembentukan protein sebagai katalisator pembentukan klorofil. Besi berperan sebagai pembawa elektron pada proses fotosintesis dan juga respirasi sekaligus menjadi aktivator beberapa enzim. Yang kelima ada molybdenum dengan lambang Mo, di mana Mo ini bertugas sebagai pembawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim. Unsur ini juga berperan dalam fiksasi nitrogen. Yang keenam ada mangan dengan lambang Mn, merupakan unsur mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Mangan ini sangat berperan dalam sintesa klorofil, selain itu berperan juga sebagai koenzim, sebagai aktivator beberapa enzim respirasi dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Yang ketujuh ada klor dengan lambang Cl, terlibat dalam osmosis atau pergerakan air atau zat terlarut dalam sel. Keseimbangan ion yang diperlukan bagi tanaman untuk mengambil elemen mineral dan dalam fotosintesis. Yang kedelapan ada natrium dengan lambang Na, yang terlibat dalam osmosis atau pergerakan air dan keseimbangan ion pada tumbuhan. Salah satu kelebihan efek negatif Na adalah bahwa dapat mengurangi ketersediaan K. 9 ada kobalt atau lambangnya adalah Co. Kobalt ini jauh lebih tinggi untuk fiksasi nitrogen daripada amonium gizi. Tingkat kekurangan nitrogen dapat mengakibatkan gejala diferensiasi. Yang ke-10 ada silikon dengan lambang Si. Si ini dapat meningkatkan hasil melalui peningkatan efisiensi fotosintesis dan menginduksi ketahanan terhadap hama dan penyakit ditemukan sebagai komponen dari dinding sel. Lalu yang terakhir ada nikel dengan lambang Ni yang diperlukan untuk enzim urease untuk menguraikan urea dalam membebaskan nitrogen ke dalam bentuk yang dapat digunakan untuk tanaman. Nikel ini diperlukan untuk penyerapan zat besi, benih perlu nikel untuk berkecambah. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Karisa. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Nike kepada. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yaitu fungsi mineral bagi tumbuhan. Dapat kita ketahui bahwasanya mineral memegang peran penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh tumbuhan, baik pada tingkat sel, jaringan, organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Mineral juga berperan dalam berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim-enzim. Sebagai rangkaiannya sudah diteraikan, berikut adalah fungsi-fungsi mineral bagi tumbuhan, yaitu nitrogen merupakan komponen utama dalam protein dan klorofil serta berperan dalam pertumbuhan daun dan batang. Yang kedua, fosfor berperan dalam pembentukan akar, bunga, dan buah serta membantu dalam proses fotosintesis. Yang ketiga, kalium membantu dalam pengaturan tekanan osmotik sel, pertumbuhan akar, dan pembentukan bunga dan buah. Yang keempat, kalsium berperan dalam pembentukan dinding sel dan perkembangan akar. Yang kelima, magnesium merupakan komponen utama dalam klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis.
Yang selanjutnya, besi, berperan dalam pembentukan klorofil dan respirasi sel. Dan yang terakhir, sulfur, berperan dalam pembentukan protein asam amino. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Nike. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai gejala defisiensi hara. Defisiensi hara sendiri atau kekurangan unsur hara, di mana yaitu kondisi di mana tanaman tidak mendapatkan cukup nutrisi yang diperoleh untuk pertumbuhan optimal. Yang terjadi ketika salah satu atau lebih unsur hara tidak terpenuhi, yang dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak optimal. Gejala defisiensi hara dapat diamati secara visual melalui perubahan pada daun tanaman seperti perubahan warna dan bentuk daun, namun biasanya dapat bervariasi tergantung pada jenis unsur hara yang kurang. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya yaitu penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh Fani. Kepada Fani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa gejala umum terjadi defisiensi unsur hara pada tanaman. Yang pertama itu ada klorosis, yang mana klorosis itu merupakan peristiwa di mana daun mengalami kerusakan dan perubahan warna yang menjadi kuning atau pucat secara seragam akibat kegagalan dalam pembentukan klorofil. Nah, seperti yang bisa dilihat pada gambar, ini daunnya berubah menjadi kuning yang seharusnya hijau di daun pada umumnya berubah menjadi kuning akibat kekurangan klorofil. Kemudian ada nekrosis yang mana merupakan yaitu terjadinya kerusakan pada jaringan atau bagian daun yang biasanya muncul pada tepi atau ujung daun. Biasanya tampak seperti warna kecoklatan atau abu-abu seperti terbakar dan terjadinya pada ujung atau tepi daun saja. Kemudian ada pertumbuhannya yang terhenti. Kekurangan unsur hara dapat menghentikan pertumbuhan daun baru bahkan menyebabkan kematian pada tunas ataupun ujung-ujung tunas daun tumbuhan. Kemudian perubahan warna yang tidak normal, misalnya muncul warna merah, kuning kecoklatan, biru, atau ungu di seluruh daun atau batang tanaman. Nah, bisa dilihat teman-teman yang pertama itu adalah warna daun yang kekurangan unsur nitrogen. Kemudian di bawahnya ada kekurangan unsur fosfor, dan di bawahnya ada kekurangan unsur kalium. Kemudian di bawahnya ada kekurangan kalsium, dan selanjutnya kekurangan zinc. Dan yang terakhir itu adalah warna daun tanaman yang kekurangan unsur boron. Kemudian ada stunting atau kekerdilan pada tumbuhan. Nah, tanaman yang menjadi kerdil atau ukurannya kecil meskipun warna tanamannya tetap normal. Nah, lanjut. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan contoh gejala-gejalanya secara umum, mana dapat kita lihat menurut bagian-bagian tumbuhan. Contohnya pada bagian atas itu ada pada tanaman yang sudah helaian daunnya tua dan matang. Pada gejala umum klorosis itu biasanya daunnya seragam warna kuning dan pena ataupun helaian daunnya memiliki bercak-bercak, yang mana gangguan atau disordernya itu yaitu kekurangan atau defisiensi unsur N natrium ataupun Mg magnesium. Yang lanjutnya mungkin bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya oleh Fani. Berikut referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT kami. Mungkin hanya sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.